Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai yang juga hadir dalam majelis yang mulia ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir pada pagi hari ini semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak ibu yang mulia, marilah kita bersyukur lagi dan lagi pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Begitu banyak anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak ada anugerah yang lebih besar, yang lebih mahal melebihi anugerah agama. Tanda Allah Subhanahu wa taala cinta pada seorang hamba, tandanya adalah hamba itu akan disibukkan oleh Allah, digunakan oleh Allah, selalu disibukkan dalam amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita digunakan oleh Allah untuk taat pada Allah, disibukkan dalam amal-amal agama, ini ada tanda Allah Subhanahu wa taala cinta pada diri kita. Maka mari kita syukuri anugerah yang besar ini, anugerah agama, anugerah taat pada Allah, anugerah untuk bisa mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan ketika kita bersyukur pada Allah, Allah Subhanahu wa taala selalu istiqomahkan kita dalam mengamalkan agama. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik pertolongannya kepada kita untuk selalu taat pada Allah. Satu harapan kita yaitu ketika Allah memanggil kita dalam keadaan kita taat pada Allah, dalam keadaan mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak ibu yang mulia, pada kesempatan yang singkat ini sampai sholat isyraq insyaallah kita akan mendengarkan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40-an hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pagi hari ini kita akan membaca hadis yang ke-40, Al-Hadis Al-Arba'un. Nah, kalau tidak salah yang ke-40 pagi ini. Al-Hadis Al-Arba'un, hadis yang ke-40. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limardika
wa min hayatika limautika, rawahul Bukhari. Hadis yang ke-40, An Ibni Umar, diriwayatkan daripada sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau telah berkata, akhadha, telah memegang, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah memegang bimangkibaya, kedua pundakku. Faqala, kemudian Nabi bersabda, kun, jadilah engkau, fid dunia, di dunia, ka'annaka, seolah-olah engkau, gharibun, orang asing, au abiru sabilin, atau orang yang sedang berada di dalam perjalanan, musafir. Wa kana, dan adanya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yaqulu, beliau selalu mengatakan, idza amsaita, apabila engkau berada sore hari, fala tangtadhiris sabah, maka janganlah engkau menunggu pagi hari. Wa idza asbahta, dan apabila engkau berada di pagi hari, fala tangtadhiris sabah, fala tangtadhiril masa, maka janganlah engkau menanti menunggu sore hari. Wa khudh, ambillah manfaat, min sehatika, daripada waktu sehatmu, lima rodika, untuk waktu sakitmu, wa min hayatika, dan ambillah manfaat waktu hidupmu, limautika, untuk waktu kematianmu. Rawahul Bukhari, rawahu, telah meriwayatkan hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, ini hadis yang ke-40, hadis yang menjadi nasihat yang sangat besar, nasihat yang sangat penting yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari zahirnya hadis saja itu sudah menjadi pesan. Siapa yang bisa mengambil faedah dari hadis ini, maka maknanya dia bisa dan mudah menjalani kehidupan. Seluruh masalah-masalah dia selesai. Tidak ada yang dia pikirkan kecuali betul-betul memikirkan hakikat masalah. Maka kalau dia bisa mengambil faedah besar dari hadis ini, masalah dunia dia selesai, akhirat dia pun juga diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Nabi. Nabi memegang pundaknya Abdullah bin Umar, putra daripada Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, yang bernama Abdullah, dipegang pundaknya oleh Nabi. Ini menunjukkan satu hal yang perlu ditiru untuk seseorang yang menjadi muallim, guru, orang tua pada anak, guru pada murid. Jangan sampai seorang guru itu ada jarak. Karena ada sebahagian pendidik itu, guru, orang tua, yang mereka ini tidak ada kedekatan dengan murid pada anaknya. Sedangkan kedekatan itu akan membuat satu hal lebih, sehingga anak ataupun murid kita itu akan lebih mudah untuk mengingat. Mungkin waktu itu dia belum terlalu faham apa maknanya, tapi berjalan waktu, maka nanti dia akan teringat. Karena begitu dekatnya hubungan murid guru tadi, akhirnya nanti ketika dia berjalan waktu, mulai faham apa maksudnya. Ketika dia teringat pun akhirnya dia bisa dan mudah untuk mengamalkan apa yang dinasehatkan oleh orang tua atau guru kepada dia. Ini menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu dekatnya dengan sahabat. Ini yang pertama. Dan yang kedua, ini juga tentu menunjukkan kemuliaan lebih daripada sahabat Abdullah bin Umar dibandingkan sahabat lainnya. Karena juga orang itu tidak akan mungkin mendekat, memegang, memberi nasihat khusus kecuali pada orang-orang khusus. Sahabat itu banyak, tapi orang-orang khusus, sahabat itu pun bertingkat-tingkat. Ada yang punya derajat yang sangat dekat dengan Nabi, ada yang mereka hanya berjumpa kadang-kadang dengan Nabi. Maka di antara sahabat yang begitu dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah. Banyak keadaan-keadaan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan sahabat dengan cara membuat keadaan yang menjadi seperti orang yang begitu dekat. Seperti Nabi dengan Mu'adz juga Nabi pernah. Ya Mu'adz, inni uhibbuka.
Nabi datang pada Mu'adz, kemudian Nabi katakan, wahai Mu'adz, inni uhibbuka, aku cinta padamu. Nah, kalau orang sudah dikatakan, saya sayang kamu nak, saya cinta pada engkau wahai anakku, saya sayang engkau, maka Nabi pun pernah ucapkan itu pada sahabat, wahai Mu'adz, aku cinta pada engkau. Fakul fi duburi kulli shalah, maka kamu bacalah setiap selesai salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, yang akhirnya cara hadis ini disampaikan oleh setiap rawi, orang dari setiap guru kepada muridnya, rawi kepada muridnya, terus dengan cara yang sama sampai saat ini. Ini dinamakan dengan hadis musalsal bil mahabbah. Jadi setiap guru jumpa orang, entah anak atau murid, maka dia katakan, aku cinta padamu, baca setiap selesai sholat doa ini. Maka ketika cara periwayatan sama, ini diantara salah satu definisi hadis musalsal. Musalsal itu dikatakan rantai. Kenapa? Satu orang rawi atau guru menyampaikan cara hadis yang sama pada muridnya, terus bersambung, cara itu tidak berubah sampai saat ini. Ini ada hadis sendiri yang namanya hadis musalsal. Itu diantara fungsinya bagaimana seorang guru membuat cara keakraban dengan murid, akhirnya murid tadi lebih mengingat nasihat-nasihat yang disampaikan oleh gurunya. Maka Nabi sebagai guru daripada sahabat langsung, guru langsung, sahabat itu muridnya Rasulullah. Jadi sahabat ini bahasa yang digunakan dalam bahasa Arab, dan juga bahasa itu jadi bahasa kita, tapi ada perbedaan fungsi. Kalau dalam kitab fikih, misalkan disebutkan nanti berkata ashabus Syafi'i, berkata sahabatnya Imam Syafi'i. Ashab itu yang dimaksud murid. Maka sahabat Nabi yang dimaksud dengan sahabat ya murid-murid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sahabat, orang-orang yang selalu berada di sekitarnya Nabi, mengambil faedah, mengambil nasihat yang mereka sampaikan kepada orang-orang setelahnya. Apa nasihat Nabi? Walaupun ini nasihat secara khitab, Nabi mengajak bicara satu orang, tapi secara zahirnya begitu. Secara hakikatnya ini bukan nasihat khusus untuk Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhumah, bukan hanya untuk beliau, tapi ini nasihat untuk kita semua sebagai umat Nabi. Kun fit dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini wahai Abdullah bin Umar, jadilah engkau di dunia seperti orang asing, aw 'abiru sabilin, atau seperti orang yang berada di dalam perjalanan. Pesan Nabi. Di dunia itu jangan merasa seperti orang yang penduduk asli, tapi merasalah seperti orang asing atau orang yang sedang singgah, musafir yang sedang singgah di satu perjalanan. Riwayat lain ada tambahan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis yang sama tapi ada tambahan. Tambahannya adalah wa'ud nafsaka min ahlil kubur. Wa'ud, hitunglah, anggaplah dirimu min ahlil kubur, sudah termasuk daripada orang-orang yang masuk ke dalam kubur. Sekarang ini anggap diri kita tuh kalau sudah sampai di kubur kira-kira apa rasanya. Ini nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi bukan hanya memberikan nasihat seperti ini. Ini kalau betul-betul difahami oleh setiap orang, Bapak Ibu yang mulia, maka baru nanti akan timbul rasa zuhud dengan dunia. Ini ilmu penting. Dunia bukan dilarang untuk digunakan. Nabi pun juga di sekitar beliau ada keduniaan. Tapi cinta dengan dunia, membabi buta tanpa memikirkan akhirat, itu yang dinamakan orang yang cinta dunia. Menggunakan dunia enggak dilarang. Tapi cinta pada dunia, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia kalau sudah masuk dalam hati, maka itulah yang menjadi sumber seluruh kerusakan, seluruh permasalahan terjadi adalah karena cintanya seseorang pada dunia. Nah, kalau sudah paham
bahwa dunia ini bukan tempat kita, seperti orang asing. Orang asing ini Nabi memberikan contoh luar biasa. Kita kalau sudah merantau ke Jakarta atau mungkin Pekanbaru, ini tempat perantauan kita. Kalau betul-betul kita menjadi perantau, maka orang yang merantau itu nggak punya KTP di sini ya. Kalau punya KTP di sini nggak merantau lagi itu. Merantau itu orang yang bukan rumah asli. Dia berangkat dan ada tujuan untuk pulang kembali. Itulah perantau. Seperti orang asing. Maka ketika orang itu merantau, pasti dalam hatinya itu, saya berada di sini hanya karena keperluan. Setelah hajat-hajat keperluan saya selesai, saya akan pulang. Itu namanya orang asing. Atau kata Nabi, contoh yang kedua, jadilah di dunia ini abiru sabil, seperti musafir. Musafir itu ada persinggahan. Nggak mungkin orang itu berjalan dari sini jauh, luar pulau, luar provinsi, nggak pakai berhenti. Itu nggak ada. Pasti musafir itu ada singgahnya. Kalau zaman dulu nggak seperti zaman sekarang. Naik kuda, naik onta, nanti nampak satu persinggahan, di sana ada mata air, ada pohon, maka dia singgah. Berhenti, istirahat sejenak, berbaring sejenak, ambil air secukupnya, nampak di situ buah-buahan, maka buah-buahan dia ambil secukupnya, kemudian pergi berjalan. Ini perumpamaan musafir. Maka nasihat ini luar biasa. Tidak berubah keadaan ini walaupun kendaraannya mungkin berbeda, tapi kondisi ini tidak akan berubah sampai hari kiamat. Kita berada di satu tempat, walaupun naik kereta api, naik bus, naik pesawat, itu ada namanya stasiun, ada namanya bandara. Berangkat dari sini pergi ke Jakarta, kadang nggak langsung, singgah di bandara. Naik kereta api, singgah satu stasiun, singgah pun tidak lama, setengah jam. Diumumkan, naik mobil singgah berapa lama? 40 menit. Diumumkan oleh kondekturnya, singgah di sini 40 menit. Kita gunakan waktu sebaik mungkin. Maka kira-kira apa yang dibuat oleh penumpang? Betul-betul yang perlu. Bukannya nggak boleh makan, makan. Tapi penumpang tuh makan nggak akan melebihi keperluan. Kalau melebihi keperluan naik mobil susah. Sakit perut susah sendiri. Kenapa? Terlalu berlebihan makan. Ambil barang pun juga nggak akan berlebihan. Seumpama dia nengok toko, oh ini ada barang untuk oleh-oleh. Kira-kira dia bawa seberapa banyak? Secukupnya. Secukup yang dia mampu untuk membawa. Tidak akan mungkin dia membawa barang-barang yang tidak mampu dia bawa. Maka dunia ini Allah, Nabi SAW berikan contoh pada kita, perumpamaan diri kita. Tidak ada yang ada di dunia ini kecuali semuanya musafir. Kita sudah melewati perjalanan sebelum ini. Sebelum dunia itu panjang sudah perjalanan kita. Kita dulu pernah melewati beberapa alam. Ada namanya alam arwah. Ketika seluruh arwah-arwah Bani Adam. Ketika seluruh arwah itu dikumpulkan oleh Allah dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir kali nanti ada hidup lahir di dunia menjelang hari kiamat, itu arwah, roh itu semua dikumpulkan. Ketika dikumpulkan maka Allah tanya, Allah minta persaksian. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Ketika Allah mengambil perjanjian kepada anak-anak Adam ini, Allah tanya pada waktu itu, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Ngaku enggak Allah itu Tuhan? Seluruh manusia mengatakan qalu bala syahidna. Betul ya Allah, kami bersaksi engkau adalah Tuhan. Waktu itu kita sudah ada. Kita bukan ada di waktu ini. Alam kita lewati, alam perut ibu. Kemudian sekarang ada alam setelahnya, namanya alam dunia. Dan selepas alam dunia ini, di sini pun kita singgah. Enggak lama sebelum kita sudah miliaran orang pernah datang ke dunia. Kita bukan orang pertama. Sebelum kita sudah banyak. Maka kalau kita merasa kita orang pertama, kita tertipu. Sebelum kita sudah banyak yang singgah. Yang soleh seperti Nabi Adam, para nabi, para rasul, bahkan yang mulia baginda Muhammad SAW pernah juga tinggal di dunia ini. Dunia yang sama, bumi yang sama. Sekarang sudah ke akhirat. Orang-orang yang mereka ini rusak, tidak mau taat pada Allah,
Iblis laknatullah alaih pernah juga. Kemudian manusia-manusia, orang-orang yang tidak mau taat pada Allah, Abu Jahal, Abu Lahab, Qarun, pernah juga di dunia. Sekarang kemana? Mereka sudah melanjutkan perjalanan setelahnya. Sekarang ini giliran kita, dan juga kita pun menunggu giliran berangkat ke persinggahan setelahnya. Maka pesan Nabi, jadilah di dunia seperti orang asing. Kalau kita merasa menjadi orang asing, maka tuntutan dunia itu tidak akan terlalu tinggi dalam hidup kita. Maka Nabi dalam beberapa riwayat, Nabi itu terkadang bukan hanya memberikan tamsil. Nabi pernah memberikan garis, memberikan satu gambar kepada sahabat. Hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat, di antaranya diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Pada waktu itu kata Ibnu Mas'ud, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Nabi pada waktu itu di depan sahabat membuat sebuah gambar, menggaris segi 4. Dibuat oleh Nabi segi 4. Wa khatta khattan fil wasat wa khatta khattan kharijan. Kemudian Nabi menggaris di tengahnya itu satu garis yang memanjang, yang mana ada sebahagian garis memanjang itu keluar daripada segi 4. Wa khatta khututan sigharan ila hadzal ladzi fil wasat min hawalaihi. Kemudian di dalam kotak segi 4 itu Nabi buat garis-garis kecil melintang. Garis yang banyak. Faqala, kemudian Nabi setelah membuat garis tadi Nabi mengatakan, hadzal insan, yang saya gambarkan ini perumpamaan manusia. Ya'nil khat alladhi fil wasat wa hadza ajaluhu muhitun bihi. Garis segi 4 itu, 4 persegi, ini kata Nabi, ini adalah ajal, perumpamaan ajal yang sedang meliputi manusia. Garis yang memanjang itu manusia, yang keluar daripada segi 4 itu angan-angan mereka. Jadi angan-angan setiap orang, angan-angan manusia itu semuanya melebihi daripada umurnya. Kemudian kata Nabi, adapun garis-garis kecil yang melintang, itu adalah ujian-ujian masalah-masalah hidup yang dia hadapi. Sakit, lapar, haus, tidak ada uang, ada yang tidak punya bini, ada yang tidak punya laki, ada yang tidak punya anak. Kata Nabi, apabila idza fa in akhta'ahu hadza nahashahu hadza. Kalau dia selesai dari satu masalah, masuk masalah setelahnya. Selesai masalah ini, masalah yang lain datang. Terus tidak ada habisnya. Kalaupun kata Nabi, wa in akhta'ahu hadza nahashahu hadza wa in akhta'ahu kullaha asabahul haram. Kalaupun dia bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang ditakdirkan, asabahul haram, tahu-tahu dia sudah jadi orang yang pikun. Itulah dunia. Maka kata Nabi, kalau orang mau memikirkan, ini kata para ulama, mau memikirkan nasihat Nabi seperti ini, maka angan-angan dia kepada dunia itu tidak akan terlalu panjang. Kenapa orang itu tidak mau taat pada Allah? Tanya pada orang yang tidak sholat. Sibuk kerja, tahu-tahu azan berkumandang, tidak juga sholat. Apa masalahnya? Merasa hidup itu terlalu panjang. Kalau seseorang merasa hidup itu enggak terlalu panjang, dia merasa, bahkan dalam hadis yang kita lanjutannya tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, apabila engkau berada di sore hari, jangan nunggu pagi. Kalau sudah masuk pagi, enggak usah nunggu sore. Apa yang bisa diamalkan sekarang, jangan tunda. Belum tentu umur itu sampai sore. Kalau sudah waktu sore nyampai, jangan katakan besok saja saya buat. Enggak, belum tentu umur kita tuh sampai esok pagi. Wa'ud nafsika min ashabil kubur. Hitunglah diri kita, anggaplah kita ini sudah termasuk penghuni kubur. Sering kita dengar dulu waktu kecil, yang sebahagian orang mengatakan itu hadis, padahal bukan. Ini nasihat para ulama, sebahagian mengatakan ucapan para sahabat, bukan nasihat Nabi, tapi ucapan ini benar. Ya'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda.
Beramallah engkau untuk duniamu ka'annaka ta'ishu abada, seolah-olah engkau hidup selamanya. Beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati esok pagi. Ini banyak orang salah faham. Dengan ucapan ini akhirnya orang banyak sibuk menganggap cari dunia, jungkir baliklah untuk dunia karena kita hidup selamanya. Padahal bukan itu maknanya. Maknanya, bekerjalah untuk dunia seolah-olah engkau itu hidup selamanya. Maknanya dunia itu satu hal yang tidak perlu dikejar. Dunia itu bisa ditunda kapanpun saja. Kenapa? Tidak bisa hari ini, besok bisa dicari. Tidak dapat besok, lusa pun bisa. Kenapa? Panjang, bisa ditunda. Seolah-olah kalau umur panjang, kenapa kita cari semua hari ini? Berbeda dengan akhirat. Akhirat itu nggak bisa ditunda. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu qada. Beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau itu masih mati esok hari. Kira-kira kalau mati besok ada yang bisa ditunda? Na'udzubillah. Ini kan zaman sekarang pun ada orang masuk penjara, banyak kesalahannya, entah dia jadi gembong teroris, tahu-tahu divonis sama hakim, kamu dihukum mati. Tanggal sudah diputuskan, tanggal 7, tanggal 6 September, hari ini tanggal 5. Besok ditembak mati. Kira-kira orang yang sudah diputus, divonis mati oleh hakim, dan itu kan insya Allah mati juga dengan kehendak Allah. Kira-kira dia apa yang akan dia buat hari ini? Ada yang mau dia tunda? Tidak akan ada. Malam itu dia akan nangis. Kalaupun ahli maksiat hari-hari, malam itu akan tobat. Kalaupun dia nggak pernah sholat seumur hidup, malam itu akan sholat. Nggak pernah jadi orang soleh, satu hari berubah jadi wali Allah. Kenapa? Sadar diri, besok suka ndak suka, mau ndak mau, saya akan jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang memahami hadis Nabi ini, dia bawa dalam kehidupan, angan-angan dunia itu akan menjadi berkurang. Tidak terlalu panjang. Kalau sudah panjang angan dunia, maka nanti akhirnya seseorang tidak bisa lagi mengambil faedah dalam kehidupan. Maka Nabi tadi melanjutkan nasihatnya. Apa kata Nabi? Khudh min sihhatika limarodik. Sekarang kata Nabi, kalau sudah tahu keadaan begitu, cepat-cepat ambil manfaat waktu sehatmu sebelum waktu sakit datang pada dirimu. Sehat ini macam orang sakit gigi, Bapak Ibu. Kita tuh kalau sudah sakit gigi, apa yang kita bayangkan? Iko harus ke dokter gigi, kalau nggak ditambal ya dicabut. Kalau sedang sakit pergi ke dokter gigi nggak mau nyabut. Kata dokter, tunggu sehat. Kalau belum juga sehat, dikasih obat, perawatan dulu, dirawat, dibersihkan, seminggu lagi datang ya. Seminggu kemudian datang masih sakit, dirawat, kemudian dikasih obat, seminggu kemudian lupa. Setelah lupa, ya lupa dia nyabut gigi. Macam tidak ada masalah, nggak ada. Seperti itulah hidup. Ketika sehat, cepat-cepatlah kita buat amal. Kenapa? Karena orang yang faham dengan mahalnya amal itu orang sakit. Sakit baru tergambar. Coba sakit apalagi yang sudah terkapar menahun. Dulu seumpama saya buat amal, bisa baca Quran, bisa datang ke masjid, sekarang dah kaki tidak kuat, apa-apa dah nggak bisa lagi. Keinginan ada, tapi sudah tidak ada kemampuan. Maka cepat-cepatlah kata Nabi, ambillah manfaat waktu sehat sebelum waktu sakit datang dalam kehidupan. Dan yang paling penting, nasihat Nabi yang kedua, wa khudh li hayatika li mautik. Ambil manfaat waktu hidup sebelum datang waktu kematian kita. Ini yang terpenting. Karena kalau sudah terjadi mungkin kita sakit di dunia, kalau sakitnya masih taat pada Allah masih lumayan. Rugi jelas. Kenapa dulu waktu sehat enggak? Tapi kerugiannya masih bisa dia tambal selagi dia iman pada Allah, buat amal waktu sakit, cepat-cepat tobat, ya insya Allah masih beruntung. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pun dalam beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi,
Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis kata Nabi, "Ma min mayyit yamutu illa nadima." Tidak ada seorang pun yang meninggal dunia illa nadima, kecuali pasti siapapun yang mati itu penyesalannya itu banyak. Yang mati itu semua nyesal. Orang baik, orang buruk, soleh dia, enggak soleh, semua nyesal. Kenapa? Wa in kana musian alla yakuna ista'taba wa in kana muhsinan alla yakuna zada. Kalau memang dia ini orang baik, orang soleh, maka yang dia pikirkan, kenapa alla yakuna zada, kok dulu amal soleh saya itu enggak banyak, enggak saya tambahkan, kok sedikit ya sholatnya, kok sedikit baca Qur'annya. Nyesal juga, nyesalnya kenapa kurang banyak. Wa in kana musian, kalau memang dia itu dulu orang buruk, enggak soleh, yang dia sesalkan apa? Alla yakuna ista'taba, kenapa dulu saya enggak taubat, kenapa dulu saya ini enggak kembali kepada Allah, kenapa dulu enggak ngamalkan agama. Itu penyesalannya. Dan hadis yang lebih panjang dan satu makna sering juga kita dengar, bahkan ini sering dilagu-lagukan orang, igtanim khomsan qabla khomsin, cepat-cepat ambil 5 faedah manfaat, ambil 5 ghanimah, ambil 5 manfaat sebelum datang 5 perkara. Ini hadis Nabi. Ambil cepat-cepat manfaat 5 perkara sebelum nanti akan datang 5 perkara. Mau ndak mau ini akan datang. Yang pertama kata Nabi, syababaka qabla haramika, gunakan waktu muda sebelum datang masa tua. Ndak dipakai, tahu-tahu tua. Wasihatika qabla saqamika, gunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. Waginaka qabla fakrika, waktu kaya engkau sedang longgar harta, gunakan cepat. Qabla fakrik, sekaya-kayanya orang ada masa dia berada di bawah fakir juga. Wa faragika qabla syaghlika, gunakan waktu luangmu sebelum nanti datang waktu sempit. Wa hayataka qabla mautika, gunakan waktu hidupmu sebelum datang kematian. Maka ini nasihat, kita ingat-ingat dalam kehidupan, maka nanti angan-angan yang panjang cinta dunia itu mudah untuk kita hilangkan daripada diri, dan kita banyak memperbanyak amal untuk persiapan akhirat kita. Al-hadithul hadi wal arba'un, hadis yang ke-41. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu maqal, diriwayatkan daripada sahabat Abu Muhammad, kunyah beliau Abu Muhammad, Abdullah bin Amr ibn al-As, yaitu Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Ini sahabat yang sangat terkenal, termasuk abadillah, sahabat yang punya nama Abdullah, termasuk pimpinan sahabat, ulamanya sahabat, muftinya sahabat, ahli ibadahnya sahabat, yang terkenal menghatamkan Quran tiap hari. Akhirnya Nabi larang. Beliau ini dipuji Nabi, bukan hanya dia, bukan hanya beliau yang dipuji. Yang dipuji Nabi itu dirinya, ayahnya, ibunya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik orang, kata Nabi, adalah Abdullah. Ayahnya Abdullah dan ibunya Abdullah. Ini keluarga wali Allah, wali yang tertinggi ya sahabat. Dan beliau ini masuk Islam lebih dahulu daripada ayahnya. Maka dikarenakan itulah Nabi lebih cinta kepada Abdullah melebihi ayahnya. Cinta juga, tapi levelnya Nabi itu lebih sayang kepada Abdullah melebihi kepada ayahnya. Ini sahabat yang termasuk banyak meriwayatkan hadis, yang sampai kepada kita paling banyak diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Tapi yang mengherankan, Abu Hurairah itu banyak punya satu ucapan, satu riwayat. Kata Abdullah, tidak ada satu orang pun di kalangan sahabat yang memiliki riwayat yang lebih banyak melebihi saya, kata Abu Hurairah. Tidak ada, kecuali Abdullah bin Amr bin al-As. Jadi pengakuan Abu Hurairah yang paling banyak riwayat hadis itu Abdullah bin Amr bin al-As. Penyebabnya apa? Kata Abu Hurairah, fa innahu kana yaktubu wa kuntu la aktub.
Abu Hurairah tuh suka nulis, pandai nulis. Kalau saya nggak pandai nulis dan juga tidak menulis. Menulis, mencatat, itu satu hal yang luar biasa, anugerah oleh Allah. Maka tentu orang yang suka nyatat, menulis, itu akan jauh lebih banyak memiliki nasihat-nasihat yang berumur panjang dibandingkan orang yang tidak menulis. Karena seperti apalah kekuatan hafalan manusia. Kita ini ada masa lupa. Maka di sini kelebihan yang diajarkan oleh Abu Hurairah bahwa beliau itu kalah hafalan dibandingkan Abdullah bin Amr bin Al-As, karena Abdullah bin Amr bin Al-As ini banyak menulis sedangkan beliau tidak. Beliau meriwayatkan hadis, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Haditsun hasanun sahih, ruwainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. La yu'minu, tidak beriman. Tapi di sini lamnya di sini la, yang dimaksud, yang dinafikan itu kamaliyah. Kalau pakai zahir hadis berbahaya. Maka jangan kita ini mudah-mudah langsung baca hadis, nengok terjemahan, di situ akan mudah mengkafirkan, menyalahkan orang. Di sini Nabi mengatakan tidak beriman bahasanya, tapi yang dimaksud bukan tidak beriman, tidak sempurna imannya. Ahadukum, salah seorang di antara kalian, hatta yakuna, sehingga adanya hawahu, keinginan dia, hawa nafsu dia, tabaan dia ikutkan, lima ji'tu bihi, lima kepada apa, ji'tu yang aku bawa bihi dengannya. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum hawa nafsunya, keinginan dia ikutkan dengan agama yang aku bawa. Iman kita tidak sempurna sebelum kita ini mengikutkan apapun kesukaan diri kita dengan apa yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Maka jangan heran, sahabat itu apa-apa yang awal mula nggak dia suka, kok nengok Nabi suka, maka dia paksakan dirinya untuk suka dengan perkara tadi. Itu sahabat. Jangan kita heran, itu nggak ada urusan wajib fardu sunnah di sana. Kenapa? Ini hubungan kecintaan. Cinta itu contoh yang paling mudah, suami istri. Kalau selain suami istri, cinta yang berlawanan jenis ini itu semuanya bohong. Suami istri itu pernikahan bisa panjang, langgeng, umurnya panjang, itu penyebabnya apa? Setiap pasangan itu berusaha mencintai apa yang disukai oleh pasangannya, walaupun awal mulanya dia nggak suka. Itu tanda cinta. Kalau ndak, ya separuh cinta namanya. Saya awal mula nikah, kata satu orang, dulu saya nggak suka ikan laut. Gara-gara nikah inilah suka ikan laut. Ditanya, kok bisa? Iya, istri saya suka ikan laut. Kenapa bisa begini? Itulah cinta. Maka sahabat, mereka di antara satu orang sahabat, mereka mengatakan, dulu saya nggak suka labu. Tapi ketika aku tahu Nabi suka dengan labu, sekarang saya pun suka dengan labu karena Nabi suka dengan labu. Ini kecintaan. Tapi di sini bukan menghubungkan dengan kewajiban. Enggak. Sahabat itu memang apa yang Nabi buat, maka mereka akan jadikan perkara itu menjadi kecintaan mereka. Dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kata Nabi, tidak beriman, maknanya tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga saya, kata Nabi, sehingga saya ini lebih dia cintai, miwalidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Iman seseorang tidak akan sempurna sebelum dia mencintai saya melebihi ayahnya, anaknya, bahkan seluruh manusia. Jadi kalau masih cinta diri melebihi Nabi, itu masih bermasalah. Jangankan kita, dulu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, ya Rasulullah, saya mencintai Tuhan melebihi segalanya, kecuali diriku. Nah, kalau untuk diri, saya masih lebih cinta diri dari siapapun. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Kalau engkau masih cinta pada dirimu, lebih cinta kepada dirimu melebihi cinta pada saya, maka kata Nabi, imanmu pun tidak akan sempurna. Maka terdiam lama. Terdiam Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka ketika terdiam Sayyidina Umar, setelah itu Sayyidina Umar pun mengatakan, ya Rasulullah, sekarang saya cinta kepada Tuhan melebihi segalanya, bahkan melebihi diri saya sendiri. Maka baru pada waktu itu Nabi mengatakan, Al-an ya Umar. Ini bahasa hadis Nabi, Al-an ya Umar. Sekarang ini wahai Umar. Sekarang apa? Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dalam kitab Fathul Bari beliau mengatakan makna Al-an ya Umar itu paling tidak ada dua. Al-an ya Umar, sekarang ini wahai Umar, iman kamu baru sempurna. Atau yang kedua, istifham. Al-an ya Umar, kok baru sekarang iman kamu seperti ini? Harusnya dari dulu. Masuk Islam itu kenapa? Harusnya masuk Islam itu mulai kenal Allah, kenal dengan Rasulullah, harusnya dari situlah mulai. Tidak ada yang engkau cintai melebihi daripada Allah dan Rasulnya. Harusnya dari dulu. Nah ini Nabi mengajarkan para sahabat radhiyallahu taala anhum untuk cinta kepada segalanya melebihi apapun. Dan kalau kita baca kitab tarikh, sejarah, kita ini lebih bingung karena lemahnya iman kita. Kalau dibacakan, belum lagi direkam, dipotong-potong, disebar. Akhirnya dikatakan ajaran Islam itu ekstrim. Buka kitab sejarah. Satu orang sahabat namanya Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Pada waktu itu, Abu Ubaidah ibnul Jarrah sampai sempat membunuh ayahnya karena menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah ini kalau diterangkan oleh orang-orang yang mereka tuh ndak Islam atau Islam ndak mau belajar Islam, apa kira-kira komentarnya? Padahal ayat turun memuji sahabat yang mendahulukan Nabi melebihi segalanya gara-gara perbuatan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Dalam pertempuran Badar, ini awal-awal pertempuran di masa Islam namanya Perang Badar. Pada waktu itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau berjumpa dengan anaknya Abdurrahman bin Abu Bakar yang waktu itu belum masuk Islam, berada di barisan orang-orang musyrik Mekah. Maka pada waktu itu ketika dua pasukan bertemu, maka kata Abu Bakar Siddiq kepada sahabat lainnya, pada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan pedang kepadaku, aku yang akan memenggal sendiri lehernya Abdurrahman bin Abu Bakar. Kecintaan sahabat itu mengalahkan. Ketika cinta Allah, cinta kepada Rasulullah, maka semuanya menjadi kalah ketika mereka sudah melawan, tidak suka menyakiti Allah dan Rasulnya. Iman letaknya mendahulukan Allah dan Rasulnya melebihi apapun, bahkan diri kita sendiri, apalagi keluarga. Dan ini hadis tentu harus digabungkan, bukan disesuaikan ya. Hadis itu sudah sesuai, tapi pemahamannya tentu harus digabungkan dengan yang lain. Ini kita sedang berbicara dengan pembahasan hadis ini, harus memiliki kecintaan kepada Nabi melebihi apapun yang ada di dunia ini, bahkan melebihi daripada diri kita sendiri. Kemudian hadis yang ke-42, Al-Haditsus Tsani wal Arba'un, hadis yang ke-42. An Anas diriwayatkan daripada sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, qala, sahabat Anas berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, qala Allah taala, Allah taala berfirman, ya bena Adam, wahai bani Adam, wahai anak cucu Adam, innaka ma da'autani, innaka sesungguhnya engkau, ma da'autani selagi engkau berdoa kepada aku, warajautani dan selagi engkau selalu berharap kepada aku, ghafartu laka maka aku akan ampunkan laka untuk engkau dosamu, ala maka minka atas apapun yang ada minka daripada dirimu, dari kesalahan yang engkau buat, wala ubali dan aku tidak akan peduli. Ya bena Adam, wahai ibnu Adam, lau balagot seumpama sampai, dzunubuka dosa-dosa engkau, ananas samai sampai di awan-awan yang ada di langit, tsummastaghfartani kemudian engkau minta ampun kepadaku, ghafartu maka aku akan ampuni laka untuk engkau. Ya bena Adam, wahai ibnu Adam,
lau ataitani apabila engkau datang kepada aku bikirobil ardi dengan sepenuh bumi khotoyan membawa dosa, thumma laqitani kemudian engkau berjumpa dengan aku, mati engkau, la tusyriku bi syai'a engkau tidak mensekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka maka aku akan datangkan kepada engkau bikirobiha dengan sepenuh bumi maghfiratan berbentuk ampunan. Ini hadis rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, waqala dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahih, hadis ini hadis hasan lagi sahih. Ini hadis yang terakhir daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan ini menjadi penutup hadis yang juga beliau pasang di sini supaya kita lebih mendahulukan rahmat Allah, lebih berharap mendahulukan rahmat Allah melebihi murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini Bapak Ibu seperti apapun, ngakunya kita sesoleh apapun. Bahkan wali, katanya wali seperti apapun kan pasti ada kesalahan. Nah, sekarang kesalahan-kesalahan itu Allah Subhanahu wa taala berikan peluang. Allah itu bagaimana besar pun salahnya manusia, satu syaratnya, selagi dia mengakui kesalahan, kembali kepada Allah, maka rahmat Allah, ampunan Allah itu jauh-jauh lebih besar daripada kesalahan dosa yang kita miliki. Bahkan tadi, seumpama datang berjumpa Allah, bawa dosa sepenuh bumi, kata Allah, akan aku datangkan juga ampunanku sepenuh bumi. Ini namanya muqabalah, setimpal. Kok lebih dari itu? Ya akan lebih lagi. Berapa yang diperlukan ampunan? Ampunan Allah tidak terbatas, begitu luas selagi hamba itu mau kembali kepada Allah. Lah ini hadis letaknya terakhir, seolah-olah ini menjadi akhir amal kita. Tidak boleh hadis ini diletakkan di awal. Kalau hadis ini diletakkan di awal, akhirnya orang tuh suka maksiat, lupa tobat. Maka letakkan posisi di setiap tempatnya. Hadis ini diletakkan di akhir, maknanya ini jadikan bahagian akhir dari hidup kita. Bahagian akhir hidup itu kapan? Anggap saja setiap hari. Kita nggak tahu umur kapan, maka jadikan harapan kita itu harus terus lebih besar. Bersangka baiklah kepada Allah, maka nanti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka di sini harapan yang besar itu harus ada. Kalau ada orang berdoa meminta ampun pada Allah, tapi kok dia nggak berprasangka baik pada Allah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Prasangkaan baik itu harus ada. Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis, fa innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil. Allah tidak akan menerima doa istighfar dari hati yang lalai. Nampaknya mungkin istighfar astagfirullah dia ucapkan, tapi yang lisannya saja yang minta ampun, hatinya ndak. Lah kalau yang seperti ini ndak akan diterima oleh Allah. Maka harus hati kita, lisan kita semuanya disesuaikan sehingga betul-betul kita itu bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, istighfar ini satu hal yang menjadi amalan orang-orang soleh terdahulu. Ciri-ciri kita ini punya kedekatan pada Allah tuh tambah banyak istighfar. Para da'i, orang-orang yang dekat dengan Allah, para nabi, para rasul, mereka punya satu amal ciri khas. Di antaranya apa? Selalu istighfar dalam setiap amal. Bukannya istighfar dalam setiap dosa, enggak, itu hukumnya wajib. Kalau dosa, mohon ampun wajib. Kalau dia enggak mohon ampun, dosa besar itu. Ciri-ciri wali Allah, ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah itu selalu istighfar dalam setiap amal. Maka jangan heran, Nabi ngajarkan selesai sholat, apa yang dibaca? Astagfirullah. Lah memang kita buat sholat itu dosa, kok disuruh istighfar? Taat pada Allah saja harus istighfar. Baca Quran saja selepasnya istighfar. Ketika kita puasa tutup dengan istighfar. Di antara doa penutup majelis, Nabi mengajarkan, kata Nabi, kalau orang duduk-duduk buat majelis, walaupun agama,
kok dia tidak tutup dengan doa kifarah majlis, maka majlis itu seperti perumpamaan mereka mengerumuni bangkai, dan itu akan menjadi penyesalan nanti pada hari kiamat. Maka Nabi katakan, buat khotam, stempel, yang mana itu akan menjadi satu keuntungan. Maka bacalah subhanakal, ada dua riwayat, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Riwayat lain tambah subhanallah wa bihamdihi. Hadis yang kedua ini dhaif, tapi dalam urusan fadhailul a'mal boleh untuk dibuat. Kan tidak mengurangi, menambah dan tidak merubah makna. Tapi di sini yang menjadi inti pembahasan kita, amal, duduk kajian, belajar hadis, sholat, semua hampir diajarkan Nabi itu istighfar setelahnya. Lah kalau sudah buat amal saja harus istighfar, maka kira-kira selain amal itu apa yang mau kita buat? Yang terakhir dalam pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai bani Adam, seumpama engkau berjumpa denganku, dan syaratnya ketika engkau jumpa denganku, engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, dan engkau datang dengan membawa dosa sepenuh bumi. Datang, syaratnya satu, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dosa dia bawa sepenuh bumi, maka kata Allah, aku akan bawa ampunanku juga sepenuh bumi. Istighfar, mohon ampun itu ada dua. Ada yang besar, ada yang kecil. Maknanya yang besar, istighfar yang besar itu iman namanya. Ketika kita iman pada Allah, maka di sini disyaratkan la tusyriku bihi syai'a. Kalau sudah tidak mensekutukan Allah, dia Islam, yakin Allah itu Tuhannya, yakin Rasulullah itu adalah Nabi dan utusan Allah, dia bersaksi, itu sudah menjadi tiket dia bisa masuk ke dalam surga. Kalau masuk surga, maknanya dia sudah diampuni oleh Allah, walaupun mungkin ampunannya sebahagian, singgah dulu di neraka. Ini namanya tiket yang minimal. Yang kedua, kalau dia memang sudah beriman pada Allah, maka tentu istighfar yang kedua tingkatannya adalah mohon ampun dengan kesalahan-kesalahan yang kita buat. Maka di sini pun juga menjadi pelajaran yang besar bahwa iman itu adalah perkara yang paling mahal. Jangan kita ini meremehkan orang Islam siapapun, karena orang Islam itu seperti apapun dia, mereka itu tetap adalah raja-raja yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk masuk ke dalam surganya Allah, walaupun entah singgah dulu berapa lama nanti di neraka, selagi matinya dalam keadaan iman, pasti dipastikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang iman paling miskin, nggak ada yang miskin. Paling miskin itu maknanya paling kecil surganya nanti di akhirat. Dalam banyak riwayat sahih Nabi terangkan, orang iman paling kecil imannya nanti di akhirat diberikan surga 10 kali lipat dunia. Itu yang paling miskin. Kalau paling kayanya entahlah berapa yang akan Allah berikan. Maka ini hadis yang terakhir yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kurang lebih ada 42 hadis. Beliau mengatakan memang arba'in 40, tapi dua ini ada penggabungan, dan biasanya juga hitungan 42 itu dikatakan 40, dalam istilah bahasa pun juga tidak disalahkan. Maka itu mungkin Bapak Ibu yang mulia yang bisa kita baca. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk membaca kitab ini dari awal sampai akhir. Ini satu anugerah yang besar daripada Allah. Di sini pun ada satu doa daripada Ibnu Hajar Al-Haytami yang mensyarah daripada kitab Fathul Mubin, kitab Arba'in An-Nawawiyah ini. Beliau mensarah memberi nama kitab Fathul Mubin. Di sini beliau ucapkan doa penutup, Nas'alullah ta'ala al-mannan, kita minta kepada Allah dengan anugerah daripada Allah, semoga Allah merahmati kita dengan rahmat yang khusus ataupun rahmat secara umum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada kondisi-kondisi keburukan dunia, begitu juga keburukan yang terjadi nanti di hari akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik kepada kita, selalu memberikan hidayah kepada kita untuk berjalan di jalan yang lurus. Kemudian beliau tutup dengan tawassul. Wa natawassalu
dan kita bertawassul dengan Asmaullah Al-Husna, kita bertawassul juga dengan kemuliaan kitabullah, kita bertawassul juga dengan nabi-nabi yang Allah turunkan ke permukaan bumi ini, terkhusus pimpinan para nabi, para rasul yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bertawassul semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khotimah, memberikan kepada kita amal-amal yang terbaik di akhir umur kita. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini sudah jam 6.30. Di minggu yang 2 pekan yang lalu itu sudah kita bahas setiap ilmu itu ada sanad. Maka alhamdulillah mungkin bisa dibagikan itu. Saya bacakan sanad, urutan dan lain sebagainya biar Bapak Ibu bisa tahu juga bagaimana keilmuan itu dari mana kita dapatkan sampai kepada pengarang kitab ini.